Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1281, Uji Coba. Untaian energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di sekitar formasi naga surgawi semesta. Bahkan gunung-gunung di luar kota mulai berguncang. Naga-naga bumi naik ke langit dan mengirimkan kekuatan ke formasi tersebut. Naga-naga bumi ini bukanlah makhluk hidup yang sebenarnya, tetapi dibentuk oleh kekuatan urat-urat bumi. Ekspresi Han Yun tampak garang, dan rambut putihnya berkibar tertiup angin saat tangan kirinya menerima kekuatan yang disalurkan oleh 8 ahli alam semi surgawi, sedangkan tangan kanannya menyalurkannya ke inti formasi. Wus, wus, wus. Seberkas cahaya biru memasuki tangan kirinya, dan seberkas cahaya merah darah melesat keluar dari tangan kanannya ke inti formasi. 3 ahli alam semi surgawi di pusat formasi kemudian menarik energi yang ditransmisikan dari inti formasi dan mengirimkannya ke Ye Chen. Energi besar mengalir ke tubuh Ye Chen. Ledakan, ledakan. Ledakan terdengar saat Ye Chen melepaskan beberapa pukulan ke langit. Dia bisa merasakan auranya mencapai tingkat ke-9 dari alam semi surgawi. Dia membuka kedua tangannya, dan pedang pembunuh dewa dan tombak dewa iblis penghancur jiwa berputar di sekelilingnya. Pada saat ini, dia merasa seperti raja dunia, dan aura yang dilepaskannya saja sudah cukup untuk menekan seorang ahli alam semi surgawi tingkat menengah. Kekuatan yang disalurkan dari satu sisi saja sudah cukup untuk membuatku beberapa kali lebih kuat. Seberapa mengerikankah jika aku menggunakan semuanya? Tidak perlu menyalurkan kekuatan dari kedua belah pihak lainnya. Ye Chen tersenyum dan menyebarkan energi di sekelilingnya. Dia berkata perlahan, semuanya, tidak perlu takut lagi. Jika hanya sekte pedang darah, kita akan dapat menghadapi mereka menggunakan formasi ini. Kekuatan satu sisi memperkuat esensi darah dan kekuatan jiwaku hingga ke puncak alam semi surgawi tingkat ke-9, jadi kekuatan dua sisi akan membuatku menjadi ahli alam raja surgawi tahap awal. Mata Ye Chen dipenuhi dengan keyakinan. Dia tersenyum santai dan mengalihkan pandangannya ke leluhur sekte pedang bintang, Han Yun, dan yang lainnya. Dia melanjutkan, dengan kekuatan yang disalurkan dari kedelapan sisi, aku yakin aku akan mampu menghadapi makhluk yang lebih berbahaya. Kali ini, aku akan memastikan sekte pedang darah tidak akan pernah kembali ke pegunungan Kunlun lagi. Formasi naga surgawi semesta, kekuatan formasi ini jauh lebih kuat daripada yang tertulis dalam catatan kuno. Semuanya, jangan khawatir. Selama aku di sini, tidak ada seorang pun yang akan menyentuh pegunungan Kunlun. Setelah mendengar kata-kata Ye Chen, leluhur sekte pedang bintang membelai janggutnya dengan lembut. Beban berat di hatinya akhirnya terangkat. Formasi ini benar-benar sangat kuat. Tampaknya dia dan sektenya akan dapat lolos dari malapetaka ini. Membentuk aliansi dengan pegunungan Kunlun ternyata merupakan hal yang hebat. Han Yun, Ye Wudi, Ye Feng dan yang lainnya sedikit mengangguk. Mereka telah bersiap untuk bertarung sampai mati, tetapi tampaknya formasi yang ditemukan Ye Chen kini memberi mereka peluang bagus untuk menang. Mereka percaya bahwa sebentar lagi pegunungan Kunlun tidak akan lagi berada di bawah kekuasaan klan roh darah. Besok, mereka bahkan mungkin dapat menghapus penghinaan yang telah mereka alami selama ribuan tahun. Betapa memuaskannya. Karena itu, para ahli alam semi surgawi yang menyalurkan kekuatan mereka ke dalam formasi tadi menghabiskan cukup banyak energi. Aku akan meminta Master Alkimia Ling Yi untuk mengirimkan pil obat pemulihan kepadamu. Tatapan mata Ye Chen menyapu semua orang. Semua orang, beristirahatlah di sini hari ini. Aku memperkirakan klan roh darah akan tiba besok siang. Ketika saatnya tiba, mereka akan datang ke kota Qianjue terlebih dahulu, dan kita akan memulai pertempuran. Ayo bunuh semua penjajah ini. Di masa depan, ketika kita lebih kuat, kita akan memasuki benua Lingwu dan menghancurkan sekte pedang darah. Baiklah, kami akan menunggu mereka di sini. Kami mendengar dan mematuhi, Ketua Balai. Setelah bertahun-tahun, akhirnya aku akan membalas penghinaan yang kualami. Kita akan selesaikan dendam lama dan baru bersama-sama. Banyak ahli alam semi surgawi yang marah sekaligus gembira. Mereka duduk bersila di sekitar formasi naga surgawi semesta dan bermeditasi. Ye Lingling, yang sekarang merupakan seorang ahli alam kaisar tertinggi tingkat ke-6, tiba di aula dan menatap para Master Pavilion dan Wakil Master Pavilion. Kepala aula dan kepala pavilion akan mengendalikan formasi. Pastikan untuk menghancurkan mereka semua dan pastikan mereka tidak pernah kembali.
Hidup Ketua Aula. Huang Wuqiang mengangkat tangan kirinya dan berkata dengan penuh semangat, Ketua Aula sekarang dapat mengalahkan Sekte Pedang Darah. Kami mengikuti orang yang tepat saat itu. Benar sekali, panjang umur Hall Master. Huang Zantian dan yang lainnya juga sangat gembira. Ye Chen adalah seorang kultivator alam Daoyuan yang telah membunuh seorang ahli alam semi-divine, dan sekarang dia adalah seorang ahli alam kaisar tertinggi. Kemungkinan besar setelah diperkuat oleh formasi tersebut dia akan mampu menghadapi para ahli yang lebih kuat lagi. Tidak peduli berapa banyak ahli dari Sekte Pedang Darah yang datang, mereka pasti akan mati di tangan Ketua Aula. Kepala Aula tak terkalahkan. Ratusan ahli alam kaisar tertinggi berkumpul di Aula Radiant, bersemangat. Mereka telah bersiap untuk membentuk formasi untuk melawan Sekte Pedang Darah dalam pertempuran bunuh diri, tetapi sekarang mengetahui bahwa Ye Chen mampu melepaskan kekuatan luar biasa dengan formasinya sendiri, mereka dipenuhi dengan antisipasi. Musuh akan dibunuh oleh Ketua Aula, dan mereka tidak harus mati. Persiapan pegunungan Kunlun hampir selesai, tetapi di tempat lain, di benua Lingwu, kelompok dari Sekte Pedang Darah dipimpin oleh pemimpin Chen Long dan Chen Fengxuan. Kedua pemimpin alam Dao Integration secara pribadi memimpin 13 ahli alam Primordial Chaos dan 7 ahli alam Divine King tingkat puncak. Barisan ini mengejutkan beberapa sekte di dekatnya ketika mereka meninggalkan wilayah Blood Sword Sect. Begitu banyak ahli kuat dari Sekte Pedang Darah telah bergerak bersama. Sekte mana yang akan mereka serang? Kalau saja sekte-sekte di sekitarnya tidak memiliki ahli alam penciptaan tahap awal, mereka tidak akan berani bertetangga dengan Sekte Pedang Darah. Semua orang tahu betapa haus darahnya Sekte Pedang Darah. Semua murid mereka adalah orang-orang aneh yang suka menyiksa dan melukai musuh-musuh mereka. Mereka menguasai beberapa kota dan alam bela diri rendah, dan telah membantai dan menyiksa penduduk tempat-tempat itu sebelum mengambil alih. Bab 1282, Konfrontasi. Hampir semua orang dari sekte sekitar berbalik dan pergi ketika mereka melihat kelompok dari Sekte Pedang Darah. Bahkan para ahli alam penciptaan tahap awal dari yang lain agak waspada terhadap orang tua aneh itu, yang merupakan ahli alam integrasi Dao tingkat puncak dari Sekte Pedang Darah. Untungnya, mereka telah maju ke alam penciptaan dan dia belum, yang membuat mereka menghela napas lega. Kalau tidak, orang tua aneh itu akan menjadi bawahan langsung keluarga Beigong jika dia mencapai alam penciptaan, dan sekte-sekte di sekitarnya bisa melupakan tentang hidup dalam damai. Kali ini, kita harus menghancurkan pegunungan Kunlun. Kita tidak boleh kalah. Tahun lalu, kita sudah menderita kekalahan telak saat menyerang Sekte Pedang Es. Pemimpin Chen Long menyatukan kedua tangannya, dan lengannya dikelilingi oleh cahaya merah darah. Jari-jarinya membentuk segel dan mengaktifkan formasi, yang menciptakan celah spasial di langit, lalu membentuk lorong yang mengarah langsung ke pegunungan Kunlun. Setelah memasuki lorong, saat dia melangkah maju, dia menyapu pandangannya ke seluruh kelompok. Dalam pertempuran melawan Sekte Pedang Es, sekte kita kehilangan 3 tetua kekacauan primordial dan 7 ahli alam Raja Surgawi, yang membuat tetua agung marah. Karena itu, kali ini kita harus melakukan pekerjaan yang menyeluruh dan membasmi semua semut di pegunungan Kunlun. Catatlah kata-kataku. Kita harus membunuh setiap pria dan wanita, tua atau muda, dan yang berkultivasi atau tidak. Kalau tidak, sekte lain akan percaya bahwa sekte kita sedang merosot setelah satu kekalahan itu. Ia berpikir dalam hati, pegunungan Kunlun. Semut dari alam bela diri tingkat rendah ini benar-benar berani memberontak. Siapa atau apa yang memberi mereka keyakinan untuk melakukannya? Ye Chen. Lihat saja susunan yang telah kukumpulkan. Siapapun di sini cukup kuat untuk menghancurkan seluruh pegunungan Kunlun. Jika pegunungan Kunlun tidak dihancurkan, kami akan terlalu malu untuk kembali ke sekte. Pemimpin, mari kita bantai semua orang di pegunungan Kunlun kali ini. Saya mengusulkan agar para pria dibantai dan para wanita, jika mereka cantik, dapat dibawa kembali ke sekte tersebut. Kau benar, kata seorang tetua alam kekacauan primordial tingkat menengah dengan senyum jahat, wanita-wanita cantik ini dapat ditandai dengan label harga setelah kita membawa mereka kembali, dan kita dapat meminta murid-murid kita untuk membelinya dengan poin kontribusi. Tidak buruk. Tetua primordial Chaos tahap akhir lainnya tersenyum dan berkata, namun, kita tidak bisa membiarkan wanita rendahan ini mengandung anak-anak dari klan roh darah kita yang mulia. Jika mereka melakukannya, kita harus menghancurkan mereka. Keturunan yang lahir dari wanita kelas rendah ini tidak layak mendapatkan garis keturunan klan roh darah. Seluruh dunia ini adalah dunia yang hina, apalagi orang-orang di dalamnya.
Setuju. Kita juga bisa membawa kembali beberapa orang yang keras kepala dan menjadikan mereka target hidup untuk pelatihan murid-murid kita. Itu akan membantu murid-murid kita terbiasa membunuh orang, dan akan membuat mereka lebih tegas dan kejam di masa depan. Baiklah, sudah cukup. Kita sudah sampai. Bibir pemimpin Chen-Long melengkung membentuk senyum jahat. Dia adalah orang pertama yang keluar dari jembatan luar angkasa. Dia tiba di luar pegunungan Kunlun, melayang di langit dekat kota roh. Auranya menyebar, segera membunuh sejumlah besar kultivator alam raja asal. Para kultivator alam raja asal mungkin dianggap memiliki tingkat kekuatan tertentu di pegunungan Kunlun, tetapi di hadapan seorang ahli alam integrasi Dao seperti Chen-Long, dia bahkan tidak perlu menyerang. Hanya dengan melepaskan auranya saja sudah cukup untuk membasmi semut-semut ini. Wus, wus, wus. Gelombang aura menyapu dari langit, dan tekanan spiritual kelompok itu turun ke pinggiran kota roh. Dalam hitungan detik, ribuan orang telah berubah menjadi mayat, tidak mampu menahan tekanan spiritual para ahli alam kekacauan primordial dan integrasi Dao. Yang terkuat di antara orang-orang ini hanyalah para kultivator alam raja asal tingkat ke-9, karena mereka yang telah mencapai alam Dao Yuan dan di atasnya semuanya telah dievakuasi ke pegunungan Kunlun. Sepertinya tidak ada seorang pun di sini. Mereka semua seharusnya menunggu untuk mati di pegunungan Kunlun. Wakil pemimpin Chen Fengshuan bermain-main dengan gumpalan darah seolah-olah sedang melihat mainan. Kemudian dia melangkah maju dan melihat pegunungan Kunlun. Dia tersenyum dan berkata, aku bisa merasakannya. Hampir 100 kultivator alam semi surgawi, lebih dari 1000 kultivator alam kaisar tertinggi, dan lebih dari 10.000 kultivator alam Dao Yuan. Mereka semua bersembunyi di tempat yang sama. Kita membunuh 100 ahli alam kaisar tertinggi setiap 100 tahun, tetapi masih banyak dari mereka, dan ada juga kultivator alam semi surgawi. Menarik. Agaknya, beberapa dari para pembudidaya itu berasal dari sekitar kota roh. Sepertinya mereka tidak menghargai hidup mereka. Sungguh keputusan yang bodoh. Mengumpulkan begitu banyak orang, apakah mereka benar-benar akan mencoba melawan kita? Atau apakah itu penyerahan diri massal karena putus asa? Namun, kami tidak menerima penyerahan diri. Pemimpin Chen-Long kemudian membawa semua orang ke pintu masuk kota Qianjue. Melihat gerbang kota yang tertutup rapat, Chen-Long melangkah maju dan gerbang itu hancur. Seorang pemuda berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya di dalam gerbang kota. Ia tersenyum lebar. Senyum yang dingin, haus darah, dan gila. Itu Ye Chen. Chen-Long tidak menyangka seekor semut berani menatapnya dengan tenang. Dia menatap Ye Chen dan mencibir. Beraninya kau membunuh para murid dan tetua sekte pedang darah. Apakah kau tahu hukuman apa yang akan kau terima, Ye Chen? Han Yun, sekte pedang bintang, lumayan. Chen-Long menganggukkan kepalanya sedikit, tetapi senyum menyeramkan tersungging di wajahnya saat dia berkata, aku akan memberimu pilihan. Bunuh dirimu sekarang juga. Selamatkan dirimu dari siksaan. Namun, aku akan menaruh jiwamu di 9 Nether Flames dan membakarnya selama 10.000 tahun. Bagaimana? Ini sudah merupakan belas kasihan terbesar yang bisa aku berikan kepadamu. Tentu saja, hanya Ye Chen dan mereka yang telah mencapai alam semi surgawi yang memenuhi syarat untuk menikmati tawaran ini. Sedangkan untuk yang lainnya, tubuh fisik mereka masih perlu disiksa sebelum dibunuh. Oh tunggu, kita akan membunuh para pria, dan bermain dengan para wanita. Sombong sekali. Berani sekali kau. Kau sudah hampir mati, tapi kau masih berani menyombongkan diri tanpa malu. Ye Chen melompat dan mendarat di pusat formasi naga langit semesta. Seketika, semua ahli alam semi surgawi memasuki jangkauan formasi tersebut. Dia mengarahkan pedangnya ke arah Chen-Long dan berkata, kami akan membunuhmu. Kalian semua pantas dihukum mati. Hahaha, bocah kecil, kau pelawak terhebat di dunia. Dengan formasi dan beberapa semut alam semi surgawi, kau pikir kau bisa menghentikan kami. Bab 1283, terlalu percaya diri. Kau ingin menggunakannya untuk melawan 2 ahli alam integrasi Dao, 13 ahli alam kekacauan primordial, dan 7 ahli alam raja surgawi. Kau benar-benar bodoh. Kilatan melintas di mata pemimpin Chen-Long. Ia tersenyum dan berkata, semuanya, mulai hari ini dan seterusnya, kita akan membantai pegunungan Kunlun. Ini akan menjadi acara besar. Tidak seorang pun dapat mengganggu pesta pembantaian kita. Karena mereka ingin melawan, aku akan memberimu kesempatan untuk bersenang-senang. 7 penjaga, maju terus. Kalahkan mereka dan bawa mereka ke jurang keputusasaan. Setelah itu,
Kita akan mulai menyiksa. Baik, pemimpin. Salah satu dari 7 ahli alam Raja Surgawi melangkah maju dengan cepat. Kemudian, 6 lainnya mengikutinya saat mereka bergegas menuju Ye Chen dan yang lainnya. Ye Chen bergerak di garis depan inti formasi dan berteriak dengan marah, Qian, Kan, Gen, Zen. Kumpulkan kekuatan keempat sisi kepadaku. Han Yun, Ye Feng, Ye Wudi, leluhur Sekte Pedang Bintang. Cepat. Baik, Kepala Aula. Mereka berempat berdiri di posisi masing-masing dan merentangkan tangan untuk menyerap kekuatan 32 ahli alam semi surgawi lainnya di belakang mereka, yang juga menyerap energi spiritual dari lingkungan sekitar dan dari bumi. Mengaum, mengaum. Raungan naga bergema di langit, saat naga bumi keluar dari tanah dan berlama-lama di langit. Kemudian, mereka berubah menjadi energi murni yang mengalir ke tubuh 32 ahli alam semi surgawi. Para ahli ini menggunakan tubuh mereka sebagai wadah untuk mengubah energi menjadi kekuatan hidup dan kekuatan jiwa dan meneruskannya kepada Han Yun dan yang lainnya. Selama proses transmisi ini, intensitas dan kekuatan energi meningkat 2 kali lipat. Kepala Balai, ini dia. Bunuh mereka semua, Ketua Aula. Saat mereka berempat berteriak, mereka masing-masing menempelkan telapak tangan mereka pada inti formasi, menyalurkan kekuatan ke dalamnya secara terus-menerus. Di tengah formasi, selain Ye Chen, ada juga ahli alam semi-divine lainnya, yang membuka lengan mereka untuk menerima kekuatan yang ditransmisikan dari inti formasi. Kekuatan itu melewati tubuh mereka dan berlipat ganda. Setelah itu, mereka mengulurkan tangan ke arah Ye Chen, mengalirkan kekuatan itu ke dalam tubuhnya. Wus, wus. Tubuh Ye Chen langsung meledak dengan kekuatan yang seolah-olah menutupi langit. Gelombang kejut dari letusan itu menghancurkan lebih dari separuh bangunan di kota Qianjue. Pada saat ini, auranya sudah setara dengan ahli alam Raja Surgawi tahap akhir. Tubuhnya mulai retak, dan jelas bahwa dia tidak dapat menahan kekuatan ini terlalu lama. Ye Chen tahu bahwa menggunakan formasi ini akan membutuhkan pengorbanan besar. Para gurunya telah memberitahunya. Namun, tidak ada pilihan lain dalam situasi ini. Waktu yang dihabiskannya untuk berkultivasi terlalu singkat, dan hanya dengan menggunakan formasi ini dia akan mampu menjembatani kesenjangan antara dirinya dan para ahli dari Sekte Pedang Darah ini. Ahli alam Raja Dewa tingkat puncak. Jadi apa, jika kita menggabungkan kekuatan kita, membunuh kalian semua akan menjadi hal yang mudah. Ye Chen meraih pedang pembunuh dewa dan menatap ketujuh penjaga itu. Dia kemudian mengayunkan pedangnya berulang kali, melepaskan rentetan ki pedang yang tak terhitung jumlahnya yang bersilangan dan meninggalkan jejak kehancuran di belakang mereka. Di belakang formasi, semua kultivator yang bersembunyi di aula terkejut saat melihat serangan pedang Ye Chen. Serangan pedang Hall Master sangat kuat. Ye Lingling menelan ludah dan berseru. Ketua aula adalah yang terkuat. Huang Zantian dan yang lainnya mengepalkan tangan mereka diam-diam, dan sangat gembira. Semua orang menyaksikan garis-garis ki pedang mendekati ketujuh penjaga. Mereka diam-diam gembira, berharap melihat musuh yang mereka benci mati. Wus, wus, wus. Pedang ki bagaikan gelombang pasang, tetapi sebelum serangan itu tiba, ketujuh penjaga itu bergerak. 7 pedang tingkat Raja Surgawi mereka saling tumpang tindih dan mengembun menjadi pedang besar di depan mereka. Wah, saat serangan itu bertabrakan dengan pedang raksasa, pedang itu langsung meledak. Garis-garis energi pedang Ye Chen, yang dapat memotong gunung, bahkan tidak mengguncang pedang besar itu. Terlalu lemah. Sekalipun kamu memiliki aura ahli alam Raja Surgawi, itu bukanlah kekuatanmu yang sebenarnya. Seranganmu bahkan tidak memiliki jejak kekuatan nomologis, namun kau pikir kau bisa menghadapi ahli alam Raja Surgawi tingkat puncak seperti kami. Benar-benar lelucon. Sebagai ahli alam Raja Surgawi tingkat puncak, kami telah memahami sebagian dari beberapa hukum, baik itu spasial, waktu, atau lainnya, dan serangan kami mengandung kekuatan nomologis. Tanpa kekuatan nomologis, seranganmu sia-sia. Apakah menurutmu kau bisa menang hanya karena kau memiliki lebih banyak kekuatan hidup dan kekuatan jiwa? Qian, Kan, Gen, Zen, Sun, Li, Kun, Dui. Kumpulkan kekuatan dari kedelapan sisi. Ye Chen berteriak lagi. Tak lama kemudian, dia menerima kekuatan yang disalurkan oleh semua ahli alam semi-divine, dan auranya menguat sekali lagi, lebih dari 10 kali lebih kuat dari sebelumnya. Bunuh. Dia memegang pedang pembunuh dewa tingkat Raja Surgawi tingkat 4 dengan kedua tangan dan berteriak, basmi. Dia melepaskan tebasan sabit setinggi 1000 kaki yang dahsyat,
yang terbang ke arah 7 penjaga. Dia benar-benar meningkatkan level kultivasinya ke ranah primordial chaos dengan sangat cepat. Dilihat dari kekuatan hidupnya, dia telah mencapai level ketiga ranah primordial chaos. Formasi ini tidak buruk. Fakta bahwa kamu berhasil mendorong dirimu ke level ini membuatmu layak menjadi seorang jenius sejati Pegunungan Kunlun. Sayangnya, Pegunungan Kunlun terlalu lemah, dan bahkan jika kamu seorang jenius sejati di sini, kamu hanyalah sampah. Seorang tetua dari Sekte Pedang Darah tiba-tiba berjalan keluar. Dia menatap Ye Chen dan menggelengkan kepalanya sedikit. Apakah menurutmu kau bisa mengalahkan kami dengan formasi kuno ini? Konyol. Namun, karena kau sekarang memiliki kekuatan ahli alam kekacauan primordial, aku sendiri yang akan menghabisimu. Tetua itu tiba-tiba bergerak. Dia tidak melancarkan serangan yang kuat, tetapi hanya memadatkan segel berwarna merah darah, yang menghancurkan sabit bulan itu. Tidak perlu ada lagi hal seperti ini, katanya lembut sambil menatap formasi naga surgawi alam semesta. Beberapa saat kemudian, tetua itu membentuk segel merah darah lainnya dan menyerang formasi serta Ye Chen secara bersamaan. Jika Ye Chen gagal menghalangi serangan ini, formasinya akan hancur. Blokir itu, memusnahkan, nirwana. Ye Chen melancarkan serangan terkuatnya, namun sebelum serangan itu sempat dilepaskan, serangan itu dihancurkan oleh segel berwarna merah darah. Kemudian, penghalang energi iblis di sekelilingnya meledak dan jejak darah merembes keluar dari tubuhnya. Dihadapkan dengan kekuatan segel merah darah, dia seperti perahu kecil di tengah lautan badai. Dia bisa dihancurkan kapan saja. Bab 1284. Ledakan. Sebuah ledakan dahsyat terdengar, dan formasi naga langit semesta hancur, dan para ahli alam semi surgawi jatuh di depan aula dengan cara yang tidak teratur. Namun, mereka hanya terluka ringan. Paling-paling, mereka hanya terkena serangan balik dari kehancuran formasi. Wus! Ledakan. Ye Chen berguling ke bawah, tubuhnya penuh luka. Dia telah menangkis hampir semua dampak serangan itu, dan terluka parah. Kalau tidak, para ahli alam semi-divine pasti sudah musnah sekarang. Puci, sangat kuat. Ye Chen memuntahkan seteguk darah dan berjuang untuk bangun. Dia menelan pil obat dan sedikit pulih. Namun, luka-lukanya serius, dan dia hampir tidak bisa berdiri. Dia menatap tetua Sekte Pedang Darah, memegang pedang pembunuh dewa yang retak di tangannya sambil tersenyum. Oh, memangnya kenapa kalau kamu ahli alam kekacauan primordial? Kamu tetap tidak bisa membunuhku. Sepertinya dia punya trik tersembunyi. Dia sebenarnya tidak mati, gerutu tetua itu sambil menatap telapak tangannya dengan heran. Oh, benar juga, barusan, mungkin sejumlah besar kekuatan hidup yang disalurkan ke tubuhmu itu bisa melindungimu. Saya kira mampu menyerap begitu banyak kekuatan hidup tanpa membuat tubuh fisik Anda meledak adalah sesuatu yang patut diperhatikan. Namun, itu tidak akan mengubah apapun. Dia melompat maju dan mengangkat Ye Chen, menatapnya dengan dingin. Jenius. Konyol sekali. Kau bahkan tidak layak menjadi sampah di pinggir jalan di benua Lingwu. Sekte Pedang Darah kita mungkin tidak sebesar raksasa, tetapi ada cukup banyak kultivator alam kaisar tertinggi awal yang dapat melawan kultivator alam semi surgawi. Selain itu, beberapa anak dari keluarga besar yang hanya merupakan kultivator alam kaisar tertinggi tingkat menengah dapat mencabik-cabik ahli alam raja surgawi dengan tangan kosong. Apakah menurutmu kamu istimewa dibandingkan dengan mereka? Setelah itu, tetua itu melempar Ye Chen ke tanah, dan benturan itu menciptakan lubang besar. Tubuh emas Ye Chen tidak lebih kuat dari kertas di hadapan tetua ini. Sang tetua yakin bahwa Ye Chen telah tewas kali ini, tetapi tanpa diduga, setelah debu mengendap, pemuda yang penuh luka itu terhuyung berdiri sekali lagi. Keras hati, ini Ye Chen, masih belum mati. Kau cukup menarik. Namun, kali ini aku tidak akan menunjukkan belas kasihan. Sang sesepuh menjadi murka karena terhina dan melepaskan serangan telapak tangan yang kuat yang bahkan menyebabkan langit berubah warna dan awan hitam berkumpul. Untuk dapat memicu fenomena surgawi, seberapa mengerikankah kekuatan ini? Ye Chen dikutuk. Senyuman orang tua itu tampak menyeramkan, karena dia menikmati sensasi menyiksa mangsanya. Namun, beberapa saat kemudian, dia menyadari bahwa Ye Chen tertawa seperti orang gila. Apakah orang itu sudah gila sebelum kematiannya? Orang tua, kau ingin membunuhku. Tahukah kau makhluk macam apa yang berdiri di belakangku? Ye Chen meraung marah saat cahaya keemasan muncul di sekelilingnya. Dia mengangkat tangannya dan melancarkan pukulan.
Sang tetua mengerutkan kening. Ia benar-benar tidak mengerti mengapa semut ini masih berusaha melawan. Apakah perbedaan kekuatan mereka tidak cukup jelas? Beberapa saat kemudian, senyum orang tua itu membeku, karena kekuatan hantaman itu malah mendorong tangannya. Ye Chen mundur 5 atau 6 langkah, darah menetes dari sudut mulutnya. Namun, dia masih berdiri. Mustahil. Sang tetua menatap tangannya dengan ngeri. Dia telah mengerahkan lebih banyak kekuatan kali ini, tetapi tetap tidak dapat membunuh semut ini. Bagaimana semut ini bisa mengeluarkan kekuatan yang cukup untuk menangkis serangan telapak tangannya? Baru saja Chen Anping melancarkan gerakannya dan menyalurkan kekuatannya ke tubuh Ye Chen, meningkatkan kekuatan tempurnya ke alam Raja Surgawi tingkat kelima dalam waktu singkat. Sayangnya, Chen Anping telah menghabiskan sebagian besar energinya sebelum ini, jadi kekuatannya tidak cukup untuk menghadapi tetua ini. Ye Chen mengepalkan tangannya dan menyeka darah dari sudut mulutnya. Tatapannya berubah serius dan serius, karena dia tahu betul bahwa kekuatan tuannya di makam samsara mungkin tidak cukup. Dia harus memikirkan cara lain. Little Gold dan naga darah. Tidak, mereka telah terluka sebelumnya, dan jelas bahwa mereka tidak cukup kuat untuk menghadapi musuh yang dihadapinya kali ini. Mata setan, itu masih belum cukup. Brengsek, mungkinkah surga benar-benar menginginkan kematiannya? Ketika yang lain melihat pemandangan ini, mata mereka dipenuhi rasa kasihan dan takut. Pergi, teriak Ye Lingling, ketua Aula, cepat pergi dan jangan ganggu kami. Kepala balai, Anda sudah menggunakan kartu truf Anda, jadi cepatlah melarikan diri. Selama Anda masih hidup, pegunungan Kunlun akan tetap ada. Kepala balai, lari. Hampir semua orang meminta Ye Chen pergi. Ini sekarang menjadi pertempuran yang mustahil. Semua ahli alam semi-divine telah menyalurkan kekuatan mereka ke Ye Chen, namun setelah 2 gerakan, formasi itu telah hancur. Ye Chen telah menggunakan kartu asnya setelah itu, tetapi jelas bahwa dia bukan tandingan tetua ini. Selain itu, masih ada 2 ahli alam integrasi Dao yang menunggu untuk mengambil tindakan. Kepala Aula harus pergi sekarang, atau akan terlambat. Meninggalkan. Apakah kamu pikir kamu bisa pergi? Tetua itu kembali memfokuskan perhatiannya pada Ye Chen. Energi darahnya mengembun menjadi pedang darah yang diarahkannya ke Ye Chen, lalu ia menyerbu ke depan. Pedang darah itu semakin dekat. Tampaknya kematian tidak dapat dihindari. Kekuatan itu sepertinya bukan milikmu. Lagi pula, kekuatannya tidak sekuat formasi. Karena kau orang pertama yang memberontak terhadap Sekte Pedang Darah, aku akan membunuhmu sebagai contoh bagi orang lain. Dengan itu, dia melambaikan tangannya dan gelombang kekuatan nomologis menyelimuti Ye Lingling, Ye Feng, dan semua orang lainnya. Dalam sekejap, para kultivator alam dewa setengah, kaisar tertinggi, dan Dao Yuan semuanya membeku. Mereka tidak bisa bergerak dan hanya bisa menyaksikan apa yang terjadi di depan mereka. Sudah waktunya, sang tetua menampakkan senyum sinis. Mari kita mulai. Suara mendesing. Gelombang cahaya tiba-tiba menyapu langit. Dalam sekejap, semua orang dari Sekte Pedang Darah, Pegunungan Kunlun, dan pasukan sekutu membeku. Mereka mempertahankan ekspresi dan postur mereka. Seolah-olah waktu tiba-tiba berhenti. Bahkan 2 ahli alam Dao Integration tahap awal tidak dapat bergerak. Namun, Ye Chen masih bisa bergerak. Dia tertegun. Hukum waktu. Tapi bukan hanya itu saja. Suara mendesing. Gelombang cahaya lain muncul dan celah spasial muncul, dari sana muncul ruang selebar 100 meter. Ye Chen mengamati sekelilingnya. Dia tidak lagi berada di depan Aula Radiant, tetapi di semacam ruang khusus. Kekuatan yang mengerikan. Siapa ini? Pada saat ini, sinar cahaya muncul. Bab 1285, Kemunculan tak terduga. Mata Ye Chen tertuju pada sinar cahaya, yang berangsur-angsur menghilang. Seorang wanita paruh baya perlahan keluar. Ia mengenakan jubah istana berwarna hijau muda dan memiliki jepit rambut di kepalanya. Ia tampak seperti wanita bangsawan. Dia sendirian, dan menatap Ye Chen. Tatapannya tenang, tetapi matanya penuh dengan sikap merendahkan. Ketika Ye Chen melihat sosok ini, matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Dia tidak pernah menyangka bahwa wanita ini akan tiba-tiba muncul. Wanita itu tersenyum dingin dan berkata, "Kamu bisa memanggilku Yang Mulia Abadi Ling Yun." Pada saat ini, mata Ye Chen berubah dingin. Tidak peduli apa tujuan kedatangan Yang Mulia Abadi Ling Yun, perseteruan antara mereka berdua sudah ada. Itu kamu. Di mana Ji Siking dan Xia Ruoxue?
Bagaimana keadaan mereka? Ye Chen melotot ke arah Yang Mulia Abadi Ling Yun. Ji Siking sudah menjadi muridku, dan Xia Ruoxue juga akan segera menjadi muridku. Jika Ji Siking tidak memintaku untuk membantumu kali ini, kau pasti sudah mati hari ini. Ekspresi Yang Mulia Abadi Ling Yun tenang. Aku tidak bisa membayangkan mengapa Ji Siking bisa jatuh cinta pada orang sepertimu. Kamu lemah, dan tidak punya latar belakang yang bisa dibicarakan. Meskipun begitu, kamu masih berani bertanya padaku. Apakah kamu mencoba membuatku marah? Matanya dipenuhi amarah. Jika kamu bukan orang yang disukai Ji Siking, aku akan membunuhmu sejuta kali karena sikapmu. Juga, kaulah yang menyerang murid-muridku di benua Lingwu. Apakah kau pikir kau seistimewa itu? Ye Chen melangkah maju dan menatap tajam ke arah Yang Mulia Abadi Ling Yun. Tatapan mereka bertemu. Aku tidak butuh bantuan seorang ahli omong kosong sepertimu yang menculik orang. Dari sudut pandangku, kau adalah seorang penculik. Ye Chen berteriak dengan marah, kau telah mengambil orang-orang yang kucintai tanpa izin. Sungguh tidak tahu malu. Jika aku punya cukup kekuatan, aku akan menghajarmu sampai kau bersujud. Kurang ajar, kau mencari kematian. Teriak Yang Mulia Abadi Ling Yun dengan marah dan menunjuk dengan jarinya. Seperti dewa, kekuatan nomologis berubah menjadi bilah-bilah spasial yang terbang ke arah Ye Chen. Wus, wus, wus. Pedang spasial itu panjangnya hanya 1 kaki, tetapi bukan benda fisik. Pedang itu menghantam pedang pembunuh dewa dan tombak dewa iblis penghancur jiwa dan mendarat di Ye Chen. Garis-garis darah langsung muncul di tubuh bagian atas Ye Chen, yang merupakan pemandangan yang mengejutkan. Rasa sakit yang dirasakannya tak terlukiskan. Kemudian, palu spasial menghantam Ye Chen dan membuatnya terlempar. Puci, wanita tua yang kejam. Ye Chen berjuang untuk berdiri. Tubuhnya gemetar, dan setelah meminum pil, lukanya sedikit pulih. Wanita tua, beraninya kau menghinaku. Aku tidak akan membiarkanmu pergi hari ini. Beberapa saat kemudian, dia menggunakan kekuatan jiwanya untuk menghubungi Samsara Graveyard. Suara mendesing. Gelombang cahaya lain menyambar dan membentuk penghalang antara dirinya dan makam Samsara, memutuskan hubungannya dengan tempat itu. Para ahli dari Samsara Graveyard tidak bisa keluar. Aku tidak tahu rahasia apa yang kau miliki, dan aku juga tidak peduli. Kamu berani memprovokasiku karena kamu memiliki dukungan dari beberapa jiwa dewa alam kekacauan primordial dan integrasi Dao. Aku membantumu karena Ji Siking, tapi sikapmu tidak bisa diterima. Berlututlah, aku akan mengampuni nyawamu, kata Yang Mulia Dewa Ling Yun dengan acuh tak acuh. Namun, bagaimana Ye Chen bisa berlutut? Berlutut, kau pikir kau siapa? Aku hanya akan berlutut di hadapan kedua orang tuaku. Aku bahkan tidak akan berlutut di hadapan Dao Surgawi, apalagi padamu. Ye Chen menegakkan punggungnya. Aliran energi darah merah mengelilingi tubuhnya, dan tubuhnya berubah menjadi merah kemasan. Tidak ada seorang pun yang bisa membuatnya berlutut. Dia hanya akan berlutut di hadapan tuan dan orang tuanya. Setelah apa yang dilakukan wanita tua ini kepada Ji Siking dan Xia Ruoxue. Teruslah bermimpi. Dao Surgawi, dasar bocah yang menggelikan. Apa menurutmu kau sangat istimewa? Yang Mulia Abadi Ling Yun tersenyum seolah-olah dia sedang melihat seekor semut yang menggelikan. Aku hanya mengampuni nyawamu karena permintaan Ji Siking. Tatapannya dingin dan tajam. Tapi jangan berpikir aku tidak akan membunuhmu. Aku tidak akan mengatakan apapun lagi. Berlututlah, atau kalau tidak. Begitu Yang Mulia Abadi Ling Yun selesai berbicara, kekuatan nomologis di sekitarnya menyerang Ye Chen. Palu spasial menghantam lutut Ye Chen. Dia ingin melihat seberapa kuat tulang anak ini. Wus, wus, wus. Satu demi satu bilah pedang spasial muncul entah dari mana, mengiris tubuh Ye Chen. Tekanan spiritual yang tiada habisnya membebani Ye Chen bagai gunung. Namun, Ye Chen tetap berdiri di sana seperti patung batu, tidak tergerak oleh apapun. Ye Chen menatap Yang Mulia Abadi Ling Yun. Pada saat ini, sulit baginya untuk berbicara. Tubuhnya penuh dengan luka. Namun, dia menggertakkan giginya dan menahannya. Ini adalah pendirian Ye Chen dan mewakili tekadnya. Jika dia cukup beruntung untuk selamat dari penghinaan hari ini, dia pasti akan membalasnya 100 kali lipat. Ye Chen tidak hanya tidak memohon belas kasihan, dia bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia hanya melotot marah ke arah Yang Mulia Abadi Ling Yun. Mengapa dia harus berlutut? Hanya karena dia lebih kuat darinya, dia tega mempermalukannya seperti ini. Kalau begitu, saat dia sudah kuat,
dia pasti akan menerobos masuk ke istana kekaisaran roh abadi dan memukulinya sampai dia berlutut dan memohon belas kasihan. Rasa sakit dan luka-luka ini tidak akan membuatnya menyerah. Kembalilah, gumam Yang Mulia Abadi Ling Yun pelan. Kekuatan nomologis melonjak keluar dan menyelimuti Ye Chen, dan luka-lukanya yang sedang pulih karena kultivasi alam tubuh penguasa tingkat ketujuhnya terbuka kembali. Tidak, lebih tepatnya, mereka terbalik. Waktu diputar mundur, sehingga pemulihannya pun batal. Tulangmu keras, dan tampaknya kultivasi pemurnian tubuhmu cukup baik. Namun, apakah menurutmu itu akan menyelamatkanmu? Mari kita lihat apakah kau akan berlutut atau tidak. Wajah Yang Mulia Abadi Ling Yun tanpa ekspresi. Dia tidak akan membunuhnya karena Ji King telah memohon padanya, tetapi dia masih akan membuatnya berlutut hari ini. Ledakan, ledakan, ledakan. Satu demi satu, palu ruang menghantam tubuh Ye Chen. Setiap serangan sangat kuat dan menghancurkan tubuh emas Ye Chen. Ye Chen masih menggertakkan giginya sambil menatap tajam ke arah Yang Mulia Abadi Ling Yun. Dia mengerahkan sebanyak mungkin kekuatan hidupnya untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Pada saat ini, dia dibekukan oleh hukum ruang dan waktu, dan tidak bisa bergerak sama sekali. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menyembuhkan dirinya sendiri dengan kekuatan hidup dan esensi darahnya. Degup, degup, suara serangan palu spasial itu bagaikan suara dentang di tempat pandai besi. Retakan muncul di tubuh Ye Chen, dan setiap serangan terasa seperti dia ditabrak truk. Dia akan mengingat perasaan ini. Bab 1286, Aku Tidak Akan Berlutut. Di dalam makam Sansara, Chen Anping, Ni Baijian, Wang Gantian, dan Lan Suiwei semuanya menatap penghalang di atas mereka, yang dipenuhi dengan kekuatan nomologis, dengan ekspresi serius. Tampaknya hubungan mereka dengan Ye Chen telah terputus. Wah, Ni Baijian menyerang dengan pedangnya, tetapi ia terdorong mundur oleh penghalang itu. Ia jatuh ke tanah dan menjadi semakin lemah. Setelah menghabiskan banyak energi dalam jiwanya untuk melawan kehendak spiritual Yang Mulia Abadi Ling Yun, ia tidak memiliki banyak kekuatan lagi. Dia terbatuk beberapa kali dan berkata, ini tidak akan berhasil. Dengan kekuatan yang terkandung dalam jiwa surgawi kita tidak dapat menggunakan kekuatan nomologis, jadi kita tidak dapat menembus penghalang ini. Apa yang harus kita lakukan? Penyihir tua ini berada di puncak alam penciptaan. Chen Anping merentangkan tangannya dan berkata, pemilik makam akan terbunuh dalam waktu kurang dari sedetik jika dia benar-benar memutuskan untuk membunuhnya. Apa yang harus kita lakukan? Ye Chen adalah harapan mereka. Jika dia jatuh di sini, tubuh asli mereka mungkin akan dipenjara selamanya. Masalahnya adalah perempuan tua itu, Yang Mulia Abadi Ling Yun, yang telah memutuskan hubungan mereka dengan Ye Chen begitu dia tiba. Mari kita gabungkan kekuatan keempat jiwa suci kita. Dengan begitu, kita mungkin bisa melepaskan kekuatan ahli alam kekacauan primordial dan menghancurkan penghalang ini. Mata Wang Gantian berbinar. Jika kita bisa menembus penghalang ini, kita bisa menggunakan sisa kekuatan kita untuk menghancurkan kekuatan spasialnya dan melarikan diri bersama anak itu. Ye Chen sekarang menjadi harapan semua orang, jadi mereka tidak bisa membiarkan sesuatu terjadi padanya. Bagus. Ayo gabungkan kekuatan kita sekarang. Ni Baijian buru-buru berdiri. Tidak, Ni Baijian, kekuatanmu hanya tinggal 1/10. Sedangkan Chen Anping dan Wang Gantian, kekuatanmu juga sudah tidak banyak lagi. Bahkan jika kau menggabungkan kekuatanmu dengan kekuatanku, kau tidak akan mampu melepaskan kekuatan seorang ahli alam primordial chaos tahap awal. Ini akan memberi kita akses sementara pada kekuatan nomologi berbasis spasial, tetapi bukan kekuatan nomologi berbasis waktu. Selain itu, Ling Yun adalah ahli alam penciptaan yang telah menggabungkan kekuatan nomologis hukum ruang dan waktu. Kita tidak dapat menghancurkan penghalangnya kecuali kita dapat melepaskan kekuatan ahli alam integrasi Dao tingkat 9. Lalu apa yang harus kita lakukan? Teriak Ni Baijian dengan marah. Tunggu, kita tidak cukup kuat. Tidak ada cara bagi kita untuk menyelamatkan Ye Chen. Namun, ketika aku keluar dari batu nisanku, aku mengamati Ye Chen sebentar, dan menemukan bahwa Ye Chen memiliki dua kekuatan yang sangat kuat di tubuhnya. Tatapan mata Lan Suiwei tajam saat dia berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya dan berkata perlahan, pertama-tama, sepertinya aku merasakan aura Dewa Naga Iblis darah kuno. Mungkin garis keturunan pemilik makam adalah garis keturunan Dewa Naga Iblis darah kuno. Tentu saja, yang ia maksud adalah zaman kuno, namun bukan zaman kuno pegunungan Kunlun 3000 tahun lalu,
melainkan zaman kuno benua Lingu ratusan ribu tahun lalu. Dewa Naga Setan Darah Kuno. Mungkin kau tidak tahu apa itu Dewa Naga Iblis Darah Kuno, tetapi aku dapat memberitahumu bahwa itu adalah naga darah iblis yang sangat kuat. Ia telah mencapai alam aperture bintang, dan bahkan sebanding dengan para ahli alam gerbang tertutup. Lan Suiwei menghela napas panjang dan mengingat apa yang pernah dibacanya dari buku-buku kuno di Istana Pedang Es ketika dia masih muda. Dewa Naga Iblis Darah Kuno itu tampaknya telah jatuh pada akhirnya, tetapi kekuatan garis keturunan dan esensi darahnya tidak pernah ditemukan. Oleh karena itu, aku menduga bahwa Ye Chen memiliki kekuatan Dewa Naga Iblis Darah Kuno. Adapun kekuatan lainnya, aku tidak tahu. Dia berdiri dengan pedang di punggungnya dan menyapukan pandangannya ke arah mereka bertiga. Dia menghela napas dan berkata, seharusnya ada beberapa kekuatan garis keturunan di tubuh Ye Chen. Salah satunya adalah Dewa Naga Iblis Darah Kuno. Ini mungkin sebabnya dia bisa memadatkan bayangan naga darah. Yang lain terlalu kuat, dan aku belum pernah melihatnya dalam catatan kuno manapun. Itu adalah garis keturunan generasi pertama atau garis keturunan reinkarnasi yang dikabarkan. Namun, aku bertanya-tanya seperti apa garis keturunan generasi pertama itu. Sayangnya, bahkan kepala makam pun tampaknya tidak mengetahuinya. Saat itu, Lan Suiwei telah membaca banyak buku dan mengetahui banyak teknik rahasia terlarang dan rahasia kuno. Akan tetapi, dia masih belum dapat mengidentifikasi garis keturunan macam apa yang dimiliki Ye Chen. Ni Baijian mengangguk pelan. Ia telah melihat hantu naga darah, jadi perkataan Lan Suiwei masuk akal. Ia sedikit lega, tetapi tetap tidak ada yang bisa ia lakukan. Dia sudah menggunakan semua kekuatannya, begitu pula Chen Anping dan Wang Gantian. Sedangkan Lan Suiwei, meskipun kekuatannya sudah mencapai puncak, tidak mungkin dia bisa melawan Yang Mulia Abadi Ling Yun, terutama karena tubuh aslinya tidak ada di sini. Di luar penghalang spasial, waktu tidak berlalu. Itu adalah ruang yang terpisah, dan tidak peduli berapa lama waktu berlalu di dalam penghalang spasial, itu hanya akan menjadi sekejap di dunia luar. Masih belum berlutut, lupakan saja, aku akan melumpuhkan tubuhmu. Yang Mulia Abadi Ling Yun mengarahkan jarinya ke Ye Chen, dan awan besar yang menutupi langit menekan kepala Ye Chen. Retak, tubuh fisik Ye Chen mengeluarkan suara keras saat percikan api beterbangan. Seluruh tubuhnya dipenuhi retakan dan terasa seperti akan hancur kapan saja. Dengan tingkat kultivasi tubuhnya, tidak masalah bahkan jika tubuh emasnya hancur, yang penting tulang emasnya tetap ada. Namun, setelah tulang emas itu hancur, hanya kekuatan jiwa yang tersisa. Pada saat itu, bahkan jika dia dapat mereformasi tubuhnya, itu hanya akan menjadi tubuh orang biasa, dan kekuatan tempurnya akan melemah setidaknya 80%. Pada saat itu, bahkan seorang ahli alam kaisar tertinggi tahap akhir dapat membunuh Ye Chen. Kau ingin aku berlutut, penyihir tua, kau tidak memenuhi syarat. Sekalipun seluruh tubuhku meledak dan aku mati, aku tidak akan pernah berlutut di hadapanmu. Ye Chen masih berdiri tegak, tetapi dia sudah siap mempertaruhkan segalanya. Berlutut, Yang Mulia Abadi Ling Yun tidak berekspresi. Begitu dia berbicara, awan itu jatuh dan tubuh Ye Chen mulai hancur. Akan tetapi, saat tubuhnya hampir hancur total, ada sesuatu yang menerobos penghalang spasial itu. Beberapa detik kemudian, seekor naga darah keluar dari tubuh Ye Chen dan dengan cepat berubah menjadi naga suci setinggi 10.000 kaki. Kekuatan yang tak terhitung jumlahnya menyerang kekuatan nomologis yang menahan Ye Chen. Ini bukanlah akhir. Berani sekali kau menyentuh tuanku. Penyihir tua, kau akan membayarnya. Seberkas cahaya melesat keluar dari tubuh Ye Chen. Itu adalah Little Gold. Pada saat ini, Little Gold telah berubah menjadi seekor binatang buas yang berukuran lebih dari 10 kaki. Ia menginjak kekuatan nomologis yang menahan Ye Chen dan meraung marah. Niat membunuhnya melonjak keluar dan menghancurkan kekuatan nomologis. Bab 1287, Melawan. Ekspresi Yang Mulia Abadi Ling Yun berubah drastis. Anak ini masih punya 2 kartu truf lagi, dan mereka berhasil menerobos penghalang spasialnya dan menghancurkan belenggu yang membelenggu Ye Chen. Bagaimana mungkin sepotong sampah dari pesawat tingkat rendah dapat melakukan hal ini? Dia menjadi marah karena malu. Kekuatan nomologis telah dihancurkan oleh naga darah dan Little Gold, yang sekarang menjaga Ye Chen. Dia segera memanfaatkan kesempatan ini untuk mengonsumsi pil obat dan mulai menyembuhkan tubuhnya, meskipun tubuhnya masih penuh luka. Dia melirik Little Gold dan naga darah. Ia tidak pernah menyangka bahwa kedua orang ini akan datang menyelamatkannya.
Apakah mereka tidak terluka juga? Akan tetapi, dia tidak lagi punya waktu untuk memikirkan masalah ini, dan dia melangkah maju dan menatap tajam ke arah Yang Mulia Dewa Lingyun. Wanita tua, aku akan memberimu pelajaran hari ini. Nak, menurutmu apakah ini akan mengubah hasilnya? Kau sedang mencari kematian. Yang Mulia Abadi Lingyun mengulurkan tangannya. Cahaya merah menyala memancar dari telapak tangan kirinya, dan bola cahaya yang terbentuk oleh hukum waktu pun mengembun. Cahaya biru muda meledak dari telapak tangan kanannya dan bilah spasial mengembun. Pisau ruang waktu. Yang Mulia Abadi Lingyun menggabungkan dua kekuatan di tangannya menjadi satu dan mengubahnya menjadi bilah sabit yang bersinar, yang kemudian terbang ke arah Ye Chen. Penghalang spasial bergetar, dan bahkan seorang ahli alam integrasi Dao tidak akan mampu menahan serangan ini. Pada saat ini, Ye Chen telah membuat marah Yang Mulia Abadi Lingyun. Penyihir tua, apakah kamu pikir kamu tak terkalahkan hanya karena tingkat kultivasimu? Little Gold melangkah di depan Ye Chen. Pupil matanya yang merah berkedip-kedip dengan cahaya iblis, dan setetes darah dengan cepat jatuh dari pupil merahnya, lalu tubuhnya memancarkan cahaya terang, berubah menjadi Blood Demon Lion dengan kekuatan yang mengguncang bumi. Dengan raungan yang hebat, cakarnya berubah menjadi bilah dan bertabrakan dengan Spacetime Blade. Gelombang kejut yang tak terhitung jumlahnya menyapu. Little Gold memblokir serangan yang dapat membunuh alam integrasi Dao. Bahkan Ye Chen pun terkejut. Little Gold terus melepaskan kekuatannya yang mengerikan, memaksa Yang Mulia Abadi Lingyun mundur 100 meter, memberi Ye Chen lebih banyak waktu untuk pulih. Degup, degup, suara benturan terdengar saat pecahan hukum ruang dan waktu yang tak terhitung jumlahnya berhamburan. Bahkan penghalang spasial pun hancur. Yang Mulia Abadi Lingyun memadatkan penghalang spasial lainnya dan bertarung serius dengan Little Gold. Singa ini hanyalah keturunan seorang ahli yang sakti, namun berani memprovokasi dia. Baiklah, kau tak peduli dengan konsekuensinya, aku pun tidak akan mengampuni nyawamu. Yang Mulia Abadi Lingyun tiba-tiba mengeluarkan sebuah cambuk. Itu adalah cambuk darah naga yang terbuat dari kulit seekor naga banjir. Dia menyerang dengan ganas, dan cambuk itu melintasi angkasa dan muncul tepat di belakang Little Gold. Saat cambuk itu menyerang, Little Gold terkena cambukan ribuan kali. Puci, penyihir tua, kau kejam sekali, tapi aku juga tidak akan membiarkanmu pergi. Little Gold sangat marah. Seluruh tubuhnya berlumuran darah, dan banyak tulangnya hancur. Pada saat ini, seluruh tubuhnya terbakar oleh aliran api Netherworld. Ia terbang ke langit, menangkis serangan itu, dan memukul mundur cambuk darah naga itu. Seluruh tubuhnya tiba-tiba pulih, dan membesar hingga 100 kaki. Ia seperti singa iblis yang dapat melahap dunia. Little Gold kemudian membungkus tubuhnya dengan energi iblis dan bertarung jarak dekat dengan Yang Mulia Abadi Lingyun. Ledakan, 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 ledakan. Pertarungan itu sangat sengit, dan semakin banyak Yang Mulia Abadi Lingyun bertarung, semakin terkejut dia. Siapa sebenarnya kamu? Pada zaman dahulu kala, pertempuran antara naga, dewa iblis, dewa pedang, dan berbagai macam ahli lainnya terjadi satu demi satu di benua Lingwu. Di antara para ahli ini, memang ada yang dikenal sebagai dewa perang setan singa, yang dikenal mampu melahap surga dan menghancurkan musuh. Namun, bukankah dewa perang setan singa sudah mati saat itu? Lebih jauh lagi, garis keturunannya terputus. Mengapa itu muncul pada binatang iblis di alam sampah seperti pegunungan Kunlun? Mungkinkah binatang iblis ini merupakan keturunan dewa perang iblis singa, atau reinkarnasi dari ahli itu? Lupakan. Jadi bagaimana jika itu adalah reinkarnasi? Jadi bagaimana jika itu adalah keturunan? Dewa perang dari masa lalu sudah tiada. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Hari ini, dia tidak hanya akan menekan Ye Chen, tetapi juga melumpuhkannya. Dia akan memberinya pelajaran karena berani memprovokasi dia. Tentu saja, dia tidak tahu kalau garis keturunan Little Gold berasal dari makam samsara, atau lebih spesifiknya, seorang ahli kuno perkasa yang menentang surga di sana. Beraninya kau menggertak bosku. Aku akan menghajarmu sampai ibumu tidak mengenalimu. Little Gold dengan keras kepala melawan Yang Mulia Abadi Lingyun. Namun, itu bukan kekuatannya sendiri. Bahkan jika tubuhnya terkena kekuatan nomologis Yang Mulia Abadi Lingyun, ia semakin kehilangan kekuatannya. Alasannya adalah tubuhnya terlalu lemah. Kalau tidak, dengan kekuatan seperti itu, dia tidak akan takut pada Yang Mulia Dewa Lingyun. Wus, wus, wus. Di sampingnya, tubuh Ye Chen bersinar dengan cahaya.
Dia baru saja menggunakan pukulan yang dideritanya untuk menempa dan memurnikan tubuh fisiknya. Pada saat ini, tubuh fisiknya telah maju ke tingkat ke-8 alam tubuh penguasa. Tuan, tunggu. Aku bisa membantumu mewujudkan dao besarmu untuk sementara. Pada saat yang sama, aku akan membantumu menyempurnakan dao besar. Yang mengejutkan Ye Chen, naga darah itu berbicara. Aura naga darah itu meledak. Ia berkata, 3 dao besar guru semuanya sangat kuat, tetapi aku dapat menggunakan kekuatanku untuk membantu guru maju lebih jauh. Guru kemudian dapat menyerap kekuatanku dan mewujudkan dao agungmu untuk sementara. Ayo kita bunuh penyihir tua ini. Materialisasi dao yang agung. Apa itu materialisasi? Itu adalah manifestasi sejati dari dao agung seseorang, dan kekuatan tempur seseorang akan meningkat berkali-kali lipat. Secara umum, hanya ahli alam integrasi dao yang mampu mewujudkan dao agung mereka. Ketika seorang ahli alam Raja Dewa mengubah dao agungnya, dao agung itu tetap hanya akan menjadi entitas setengah fisik, dan hanya akan menggandakan kekuatan tempurnya. Namun, ketika semua dao agung terwujud, akan ada perubahan kualitatif yang absolut. Untuk mencapai tingkat ini, ada banyak patokan yang harus dicapai, mulai dari alam dao yuan hingga alam integrasi dao. Memahami dao seseorang, mengembangkannya menjadi bentuk embrio dao besar, menyempurnakan bentuk embrio dao besar, dan kemudian mengubahnya menjadi dao besar yang sebenarnya. Setelah itu, seseorang harus memantapkan dao besar mereka. Alasan mengapa alam integrasi dao disebut demikian adalah karena para ahli di tingkat ini dapat mewujudkan dao agung dan menyatukannya dengan tubuh mereka. Dengan cara ini, dao agung tidak akan hancur, dan tubuh mereka tidak akan mati. Bagus. Ayo kita lakukan ini. Ye Chen segera melepaskan dao besarnya. Pedang dao abadi muncul, dan aliran ki pedang yang tak terhitung jumlahnya melesat ke langit. Kemudian, dao pembantaian muncul, dan niat membunuh memenuhi sekelilingnya. Akhirnya, nirvana dao muncul, dan kekuatan nirvana melemahkan kekuatan nomologis di sekitarnya. Setiap dao besar panjangnya 3000 meter, tetapi 2 di antaranya tidak lengkap. Mereka hanya bayangan samar dan tidak memiliki bentuk fisik. Bab 1288, mengubah pikirannya. Guru, ayo kita mulai. Naga darah terbentuk dari tubuh Ye Chen, jadi jika Ye Chen mati, ia akan menghilang. Jadi dengan membantu Ye Chen, ia juga membantu dirinya sendiri. Hal yang sama juga terjadi pada Little Gold sekarang, karena garis keturunannya telah diubah oleh ahli perkasa kuno di Samsara Graveyard. Naga darah itu mengangkat kepalanya dan meraung. Inti naga di tubuhnya meletus dengan kekuatan yang menyebar dan membungkus dirinya sendiri di sekitar 3 dao besar milik Ye Chen. Setiap dao besar diperkuat. Wus, wus, wus. Sinar cahaya terbang lewat, dan dao pembantaian sepenuhnya disempurnakan, melepaskan aura penghancur dunia. Di sisi lain, tingkat kultivasi Ye Chen juga meningkat pesat. Dia telah menembus dan maju ke tingkat ke-6 alam kaisar tertinggi. Namun, hal ini tidak berarti apa-apa saat berhadapan dengan Yang Mulia Abadi Ling Yun. Paling banter, dia hanyalah semut yang sedikit lebih kuat. Transformasi dao hebat, mengembun. Naga darah itu meraung dan melesat ke langit. Ia berubah menjadi garis-garis cahaya merah darah yang menyatu menjadi 3 dao besar. Dalam sekejap, 3 sinar cahaya meledak, menutupi setiap bagian penghalang spasial. Kekuatan dahsyat mengalir ke tubuh Ye Chen. 3 dao besar meletus dengan kekuatan, dan aura mereka bahkan menyebabkan penghalang spasial bergetar. Ini adalah ki asal naga darah, yang selalu disimpan di bagian terdalam tubuhnya, untuk berjaga-jaga. Pada saat ini, ia menggunakan semuanya untuk sementara waktu memperkuat dao besar Ye Chen. Wus, wus, wus. Hembusan angin kencang bertiup lewat. Rambut hitam Ye Chen menari-nari tertiup angin, dan tubuhnya dikelilingi oleh ki asal naga darah saat 3 dao besar berputar di atas kepalanya. Ini adalah peningkatan kekuatan sementara, tetapi itu sudah cukup. Tidak mungkin. Itu sebenarnya adalah kekuatan Dewa Naga Iblis Darah Kuno. Yang Mulia Abadi Ling Yun mengerahkan seluruh kekuatannya dan melemparkan Little Gold ke udara dengan sebuah serangan telapak tangan. Dia menatap Ye Chen dengan kaget. Bagaimana kau bisa memiliki kekuatan Dewa Naga Setan Darah Kuno? Setan Darah, Dewa Naga, 2 istilah ini saja sudah cukup untuk mengejutkan kebanyakan orang di benua Lingwu. Setan darah melambangkan esensi darah dan energi iblis yang tak terbatas. Saat para ahli setan darah bertarung, semakin intens pertempurannya, semakin kuat mereka jadinya.
Bahkan naga suci kuno pun sedikit lebih rendah derajatnya dibandingkan dengan para dewa naga. Dewa naga iblis darah kuno adalah ahli yang tak tertandingi yang sebanding dengan ahli alam kekosongan besar. Apa sebenarnya latar belakang Ye Chen? Binatang iblis di depannya adalah keturunan dewa perang iblis singa kuno, tetapi mengapa kekuatan dewa naga iblis darah kuno muncul dalam diri Ye Chen? Apakah Ye Chen juga merupakan keturunan seorang ahli kuno yang kuat? Dasar bocah nakal, aku akui kau memang luar biasa. Namun, aku akan menguji kekuatan tempurmu dan melihat seberapa jauh kemampuanmu. Yang Mulia Abadi Ling Yun menghunus pedang yang dipadatkan dari hukum spasialnya saat sosoknya langsung muncul di hadapan Ye Chen. Tiga dao besar milik Ye Chen menyerap kekuatan serangan itu, dan dia melawannya dengan tangan kosong. Bagaimanapun, pedang pembunuh dewa dan tombak dewa iblis penghancur jiwa tidak cukup kuat untuk digunakan melawan Yang Mulia Abadi Ling Yun. Akan sia-sia jika mereka dihancurkan tanpa alasan di sini. Ledakan, ledakan. Di dalam penghalang spasial, Ye Chen dan Yang Mulia Abadi Ling Yun saling bertukar ratusan pukulan. Pertarungan itu sangat sengit. Untungnya, mereka berada di dalam penghalang spasial. Jika mereka berada di pegunungan Kunlun, sebagian besar pegunungan Kunlun akan hancur oleh gelombang kejut dari pertempuran tersebut, dan banyak orang akan tewas. Akhirnya, satu sosok mundur. Itu adalah Yang Mulia Abadi Ling Yun. Lengan kiri Yang Mulia Abadi Ling Yun retak dan darah menetes dari sudut bibirnya. Dia menatap Ye Chen. Siapa kamu sebenarnya? Aku tidak percaya kalau orang sepertimu berasal dari alam rendah. Beritahu saya, garis keturunanmu tampaknya merupakan garis keturunan generasi pertama, tetapi bagaimana ini bisa terjadi? Ye Chen juga mundur dengan cepat. Dia memuntahkan seteguk darah begitu dia mendarat di tanah. Tiga dao besar di belakangnya telah menjadi ilusi sekali lagi. Dia memegang dadanya dengan tangan kirinya dan menyeka darah dari sudut bibirnya dengan tangan kanannya. Meskipun dia terluka parah, Yang Mulia Abadi Ling Yun tidak jauh lebih baik. Itu garis keturunan generasi pertama, tapi kamu tidak berhak tahu apa garis keturunanku. Jika kau masih ingin bertarung, bahkan jika aku mati dalam pertempuran, aku tidak akan membiarkanmu lolos tanpa cedera. Tidak buruk, kamu memenuhi syarat untuk mengejar Ji Siking. Yang Mulia Abadi Ling Yun tersenyum dan mengangguk. Namun, tingkat kultivasimu masih terlalu rendah. Kedua binatang itu sudah kehabisan kekuatan, dan sekarang kalian sendirian lagi. Saat dia bicara, Yang Mulia Abadi Ling Yun tampak mengingat sesuatu dari ingatannya. Ia pernah melihat seorang pemuda dengan semangat pantang menyerah yang tidak takut pada yang kuat dan tidak tunduk pada mereka. Ia bahkan bersedia mengikutinya dan membantai makhluk sombong itu. Namun, belum lama ini, orang itu telah meninggal. Sedangkan dirinya, ia ingin menjadi seperti orang itu, tetapi akhirnya menjadi seperti orang-orang yang dibencinya. Kapan dia menjadi orang seperti itu? Kalau begitu, aku tidak akan melanjutkannya. Anak ini tidak buruk. Anak ini telah mengalami banyak hal di alam bela diri tingkat rendah ini untuk sampai ke tempatnya sekarang. Tentu saja, dia tidak bisa membandingkannya dengan pemuda dari benua Lingwu yang dia ikuti. Mudah baginya untuk membunuhnya sekarang, tetapi akan sangat disayangkan jika membunuh bibit yang bagus seperti itu. Ye Chen telah menjadi penguasa tertinggi di pesawatnya. Secara keseluruhan, Ye Chen tidak buruk. Namun, apakah dia bisa bertemu Ji Siking dan Xia Ruoxue atau tidak, akan bergantung pada keberuntungannya. Yang Mulia Abadi Ling Yun menarik kembali niat membunuhnya dan menatap Ye Chen dengan tenang. Pada saat ini, persepsinya terhadapnya telah berubah. Muridku, Ji Siking, memintaku datang ke pegunungan Kunlun untuk menyelamatkanmu dan mencegahmu dibunuh oleh Sekte Pedang Darah, katanya. Bab 1289, 1 tahun. Tapi menurutku kamu tidak membutuhkannya. Kekuatan yang baru saja kau lepaskan seharusnya cukup untuk menghadapi mereka. Meski begitu, kurasa kau sudah menggunakan sebagian besar kekuatanmu. Kalau begitu, aku juga harus memenuhi janjiku kepada muridku. Sedangkan untukmu, jika kau belum mencapai alam integrasi Dao, jangan pernah berpikir untuk menjadi muridku. Kau tidak layak. Apakah aku layak atau tidak, itu bukan urusanmu untuk mengatakannya. Bagaimana dengan Ji Siking dan Xia Ruoxue? Tanya Ye Chen. Tidaklah buruk menjadi muridku, Yang Mulia Abadi Ling Yun tertawa. Di masa depan, mereka berdua akan menjadi jenius yang dikagumi semua orang. Sebelum kau mencapai alam integrasi Dao, kau tidak layak menjadi muridku. Tiba-tiba dia teringat sesuatu dan berkata, bagaimanapun, kamu menyukai mereka berdua.
Mereka juga mengatakan bahwa kultivasimu sangat cepat. Dalam waktu kurang dari 10 tahun, kamu bangkit dari orang biasa menjadi penguasa pegunungan Kunlun. Ini sungguh patut dipuji. Kamu bangkit dari ketiadaan. Aku akan memberimu ujian. Dalam setahun, jika kau bisa naik dari alam kaisar tertinggi ke alam integrasi Dao, datanglah ke istana kekaisaran roh abadi milikku. Jika kau bisa mengalahkanku dalam setahun, mereka berdua bisa pergi bersamamu. Jika tidak bisa, pergilah dan jangan pernah dekati mereka lagi. Setahun. Dari alam kaisar tertinggi tingkat ke-6 ke alam integrasi Dao. Lebih jauh lagi, ia harus mencapai puncak alam integrasi Dao untuk dapat melawan Yang Mulia Abadi Ling Yun. Kesenjangan antara alam integrasi Dao dan alam penciptaan bahkan lebih besar daripada kesenjangan antara alam lain di bawahnya. Itu seperti kesenjangan antara manusia dan makhluk abadi. Meski begitu, Ye Chen harus menjembataninya, atau dia tidak akan pernah melihat Ji Siking dan Xia Ruoxue lagi. Yang Mulia Abadi Ling Yun ingin menggunakan ini untuk mempersulitnya. Baru setahun, aku akan menerima tantanganmu. Tatapan mata Ye Chen penuh tekad. Bagi yang lain, mencapai hal ini hanyalah sebuah fantasi. Mustahil untuk mencapainya, apapun yang terjadi. Namun, tidak demikian halnya dengan Ye Chen. Terlebih lagi, benua Lingwu dipenuhi dengan harta dan sumber daya. Peluangnya tidak rendah. Bagus, kamu punya nyali. Yang Mulia Abadi Ling Yun mengangguk sedikit, meskipun tidak diketahui apakah dia memuji atau membencinya. Dia dengan santai menonaktifkan penghalang spasial, dan mereka kembali ke Aula Radiant. Semua ahli di sekitar mereka masih membeku, karena mereka dipengaruhi oleh hukum waktu. Ye Chen telah menghabiskan cukup banyak waktu di dalam penghalang spasial, namun di luar, bahkan belum sedetik pun berlalu. Kuat sekali. Ye Chen menatap Yang Mulia Abadi Ling Yun dan berpikir dalam hati, inikah kekuatan seorang ahli alam penciptaan? Dia ahli dan telah menggabungkan hukum waktu dan ruang. Dalam pertarungan antar kekuatan besar, selisih 1 detik saja sudah cukup untuk menentukan hidup dan mati, terutama pada pertarungan tingkat tinggi. Oleh karena itu, Yang Mulia Abadi Ling Yun dapat membunuh para ahli alam integrasi Dao dengan mudah. Melepaskan. Begitu dia mengatakan itu, semua orang mulai bergerak lagi. Han Yun, Ye Lingtian, Ye Wudi, Han Suang, dan yang lainnya menatap Ye Chen dan Yang Mulia Immortal Ling Yun dengan heran. Seorang ahli, apakah kepala balai mengundang bantuan? Bagaimana dia bisa tiba-tiba sampai di sini? Dari mana dia berasal? Pergilah ke neraka, Ye Chen. Tetua itu melanjutkan gerakannya. Ketika dia melihat bahwa Ye Chen tidak lagi berada di tangannya, dia segera terbang dan mencoba meraih Ye Chen lagi. Seorang tetua sekte pedang darah, enyahlah. Dewa Abadi Ling Yun menamparkan tetua itu dan kekuatan tak terlihat meledak. Wajah tetua itu dipenuhi dengan ketidakpercayaan saat dia menatap Dewa Abadi Ling Yun dengan heran. Kemudian, dia menundukkan kepalanya untuk melihat tubuhnya, yang retak dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Dia adalah seorang ahli alam kekacauan primordial tingkat kelima, dan telah mencapai alam tubuh penguasa tingkat kelima. Bagaimana ini mungkin? Tidak mungkin. Tidak. Suara putus asa bergema saat tubuhnya meledak dan jiwanya musnah. Seorang ahli primordial chaos tingkat menengah dari Blood Sword Sect telah terbunuh dengan mudah hanya dengan satu tamparan. Kedua belah pihak tercengang oleh situasi ini. Kekuatan macam apa ini? Pakar ini sangat kuat. Dia terlalu kuat. Apakah dia guru dari ketua Aula? Ye Lingtian dan Han Yun menggosok mata mereka dan melihat semuanya dengan tidak percaya. Tetua itu bahkan tidak bisa menanggapi tamparan itu. Siapa wanita ini? Bunuh dia. Dia berani membunuh anggota sekte pedang darah. Semuanya, cabut pedang kalian dan bunuh musuh itu. Tetua lainnya, yang merupakan ahli alam kekacauan primordial tingkat 9, meraung dan memimpin 11 ahli alam kekacauan primordial dan 7 ahli alam Raja Surgawi lainnya untuk menyerang Yang Mulia Abadi Ling Yun. Berhenti. Kedua ahli alam integrasi Dao itu buru-buru berteriak dan bahkan menyeret mereka kembali secara pribadi. Mereka mengenalinya. Ini adalah Yang Mulia Abadi Ling Yun, dan bahkan guru mereka mungkin bukan tandingannya. Tidak ada yang menyangka bahwa kecil ini mendapat dukungan dari makhluk yang begitu kuat dan menakutkan. Apakah ini sebabnya dia begitu percaya diri? Para tetua dan penjaga sekte pedang darah tercengang. Mereka menatap kedua pemimpin mereka dengan bingung. Salah satu tetua mereka telah terbunuh, jadi mengapa mereka tidak membalas dendam? Kalian semua, minggir. Aku akan bernegosiasi dengannya. Pemimpin Chen Long berjalan perlahan.
Di bawah tatapan mata orang banyak, dia menangkupkan tinjunya dan menyapa Yang Mulia Abadi Ling Yun. Salam, senior. Setidaknya kau tahu apa yang baik untukmu. Yang Mulia Abadi Ling Yun berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya dan mengangguk sedikit. Bolehkah aku bertanya apakah senior adalah gurunya Ye Chen? Jika memang begitu, kami tentu tidak akan berani mengganggu pegunungan Kunlun lagi, dan kami akan segera pergi. Chen Long membungkuk dan menangkupkan tinjunya, menurunkan postur tubuhnya dengan hormat. Wah, sebuah serangan telapak tangan melayang dan menjatuhkan Chen Long. Yang Mulia Abadi Ling Yun kemudian menarik tangannya. Tatapannya menyapu Ye Chen, leluhur Sekte Pedang Bintang, Han Yun, dan yang lainnya, saat dia berkata dengan tenang, aku bukan anggota pegunungan Kunlun, aku juga tidak mendukung mereka. Mengenai hal ini, itu adalah sesuatu yang aku janjikan kepada salah seorang muridku. Murid kesayanganku berasal dari pegunungan Kunlun. Karena itu, jika kau menyerang pegunungan Kunlun dan Ye Chen, kematianmu hari ini sudah pasti. Bab 1290, Bocah Cantik. Perkataan Yang Mulia Dewa Ling Yun dipenuhi dengan kesombongan, namun dia memenuhi syarat untuk mengucapkan kata-kata seperti itu. Lagi pula, di alam semesta ini, kekuatan adalah yang paling berkuasa. Mungkin orang-orang di balik Sekte Pedang Darah itu memenuhi syarat untuk berbicara kepadanya, tetapi orang-orang di depannya ini jelas tidak. Chen Long berjuang untuk berdiri. Darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Dia ragu-ragu untuk waktu yang lama, tetapi dia masih menggenggam tangannya dan berkata, Senior, jika aku kembali seperti ini, akan sulit untuk menjelaskan semuanya kepada tuanku. Orang tua itu hanya ahli alam penciptaan setengah langkah, jadi apa yang perlu ditakutkan? Katakan padanya apa yang kukatakan. Aura Yang Mulia Abadi Ling Yun kemudian menyapu dan melukai 7 ahli alam Raja Surgawi dengan parah. Mengenai pegunungan Kunlun, jangan menyerbu tempat ini dalam waktu 1 tahun. Baik, senior. Chen Long tidak berani menolak. Lagi pula, tidak akan butuh banyak usaha bagi Yang Mulia Abadi Ling Yun untuk membunuhnya. Kemudian, dia menatap Ye Chen dan menggelengkan kepalanya. Dengan kekuatan yang sangat kecil, kamu bahkan tidak bisa menghadapi Sekte Pedang Darah, apalagi aku. Saya menyarankan kamu untuk melupakan Ji Siking dan Xia Ruoxue. Orang rendahan sepertimu tidak layak menjadi murid-muridku. Ye Chen hendak menjawab ketika luka-lukanya tiba-tiba memburuk. Serangan balik dari penghancuran formasi itu sangat signifikan, dan dia memiliki ekspresi kesakitan di wajahnya. Meski begitu, ia menahan rasa sakit dan mencoba mengangkat kepalanya. Dia tak kenal takut, dan tatapannya dingin dan penuh tekad. Senior Ling Yun, mungkin Anda sombong dan hebat hari ini, tetapi setelah saya berkultivasi selama 1 tahun lagi, saya pasti akan memenuhi janji 1 tahun kita. Saya akan membuat Anda merasakan penderitaan yang Anda timpakan kepada saya hari ini, dan saya akan menunjukkan kepada Anda orang seperti apa saya. Aku akui bakatmu memang hebat, tapi apakah kamu bisa bertahan tahun ini atau tidak, itu adalah masalah. Yang Mulia Dewa Ling Yun mencibir ketika mendengar ini. Kamu punya terlalu banyak musuh dan tidak tahu bagaimana menahan diri. Aku khawatir kamu akan mati dalam beberapa bulan. Namun, aku masih berharap kau bisa memenuhi janjimu. Saat itu, aku bisa menghancurkanmu di depan Xia Ruoxue dan Ji Siking. Aku akan menunjukkan kepada mereka orang seperti apa dirimu. Pada saat ini, semua orang menatap Ye Chen dengan ekspresi serius. Yang Mulia Abadi Ling Yun adalah guru Ji Siking. Apakah Ji Siking adalah orang yang memohon kepada Yang Mulia Dewa Ling Yun untuk menyelamatkan mereka? Jika memang begitu, mereka harus berterima kasih kepada Yang Mulia Abadi Ling Yun. Sedangkan untuk kepala aula, dia masih terlalu lemah untuk dibandingkan dengan para ahli dari Sekte Pedang Darah. Mungkin dia seharusnya tidak mengibarkan bendera pemberontakan terhadap klan Roh Darah secepat ini. Sekarang, bahkan anggota Aula Cahaya merasa bahwa kekuatan Ye Chen tidak cukup. Bagaimanapun, Ye Chen masih terlalu muda dan belum lama berkultivasi. Tidak peduli seberapa berbakatnya dia, mustahil baginya untuk melawan para ahli yang telah berkultivasi selama ratusan dan ribuan tahun. Selain itu, pegunungan Kunlun, sebagai dataran rendah, berada pada posisi yang kurang menguntungkan dibandingkan dengan dataran tinggi seperti benua Lingwu. Ye Chen adalah yang terkuat di pegunungan Kunlun, tapi apa dia di benua Lingwu? Kali ini, jika bukan karena Yang Mulia Abadi Ling Yun, Ye Chen mungkin sudah mati. Ye Chen? Oh Ye Chen, jadi kau salah satu dari pria tampan yang bersembunyi di balik wanita, Chen Long mencibir dan tersenyum saat mendengarnya.
Jika bukan karena wanitamu, kau mungkin sudah mati hari ini. Nada bicara Chen Long tenang, tetapi setiap kata yang diucapkannya bagaikan bilah pisau yang menusuk tulang Ye Chen. Ye Chen menahan rasa sakit yang dirasakannya dan api yang berkobar membakar dalam hatinya. Dia ingin berkultivasi. Dia ingin berkultivasi seperti orang gila. Kalau saja penyihir tua Ling Yun tidak ikut campur dan memakan habis kekuatan Little Gold dan naga darah, dia pasti bisa mengalahkan orang-orang ini. Sekte Pedang Darah. Saat aku maju ke alam kekacauan primordial, aku akan membunuh kalian semua terlebih dahulu. Yang mulia Ling Yun, Sekte Pedang Darah akan menaati kata-katamu. Kita akan membiarkan bocah cantik ini hidup setahun lagi. Chen Long mengepalkan tinjunya dan berkata perlahan, sedangkan untuk muridmu, kau harus membujuknya. Ada banyak sekali bakat di benua Lingwu, dan dia seharusnya tidak membuang-buang waktunya untuk seekor semut dari alam tingkat rendah seperti bocah cantik ini. Senior, kami kembali dulu. Kemudian, Chen Long berbalik dan pergi bersama para ahli dari Sekte Pedang Darah. Yang mulia abadi Ling Yun bahkan tidak melihat ke arah Ye Chen. Dia berbalik dan menerobos ruang dan pergi juga. Seolah-olah Ye Chen tidak layak mendapat perhatiannya. Kepala Balai, apa kabar? Kepala Balai, apakah Anda baik-baik saja? Han Yun, Ye Wudi, Han Suang, dan leluhur Sekte Pedang Bintang bergegas datang dan membantu Ye Chen berdiri, tetapi Ye Chen menolak bantuan mereka. Dia menggertakkan giginya karena marah dan berusaha sekuat tenaga untuk mengedarkan kekuatan hidup dan saripati darahnya untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Hari ini, saya seharusnya memimpin pegunungan Kunlun dan 8 kekuatan untuk melawan klan roh darah, tetapi tanpa diduga, semuanya jadi seperti ini. Aku akan membalas mereka semua atas penghinaan yang kuderita hari ini. Aku akan membalas dendam. Aku baik-baik saja. Aku akan pergi ke aula untuk beristirahat. Han Yun akan menangani semuanya untuk saat ini. Ye Chen memberikan beberapa instruksi singkat sebelum memasuki aula dalam untuk menyendiri. Meskipun kekuatannya meningkat pesat dalam pertempuran ini, tubuh fisiknya telah mengalami kerusakan, dan bahkan 3 dao besarnya telah rusak. Dia pasti terluka parah. Suara mendesing. 2 sinar cahaya terbang keluar dari tubuhnya. Itu adalah Little Gold dan naga darah. Naga darah itu sangat lemah. Ia tidak mengatakan apa-apa dan segera memasuki makam samsara untuk memulihkan diri. Ia memiliki garis keturunan Dewa Naga Iblis Darah kuno, tetapi meskipun begitu, ia telah menghabiskan terlalu banyak energi dalam pertarungan melawan Yang Mulia Abadi Ling Yun. Ia terluka parah hingga hampir koma. Little Gold merosot ke tanah dan menatap Ye Chen. Bos, aku terluka cukup parah saat membantumu kali ini. Tubuhnya menyusut hingga seukuran kucing, dan tubuhnya berlumuran darah. Kekuatan hidupnya perlahan memudar. Bos, kurasa aku harus tidur sebentar, meski aku tidak tahu berapa lama. Saya mungkin tidak akan bisa bangun lagi selama bertahun-tahun, atau mungkin seumur hidup. Jaga diri Anda. Little Gold kemudian berubah menjadi seberkas cahaya dan memasuki tubuh Ye Chen.